Dari nama ke angka, Ahad sama dengan 168. Nama suci Ahad dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf yang sederhana, namun syarat makna, yakni huruf alif, huruf H, dan huruf dal. Jika kita cermati, urutan posisi ketiga huruf ini jelas membentuk angka 168. Huruf alif urutan pertama dalam aksara Arab, huruf H urutan ke-6, dan huruf dal urutan ke-8. Dalam Al-Quran, kata Ahad yang berarti yang Maha Esa, hanya muncul 1 kali dalam bentuk yang secara eksplisit merujuk kepada diri Allah, yaitu pada surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, Qul huwa Allahu ahad, artinya, katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Keunikan ini menandakan dan mengisyaratkan bahwa Ahad mengandung makna keesaan yang absolut, tidak dapat dibagi atau disamakan dengan yang lain. Tapi, bagaimana cara agar kita dapat benar-benar yakin bahwa nama Ahad memang merujuk pada struktur dasar realitas? Disinilah angka 168 sebagai bentuk numerik nama Ahad memainkan perannya. Ikuti penjelasannya di bagian berikut ini. Simetri 168 di jantung matematika murni dan fisika teoritis. Setiap narasi besar dalam matematika seringkali berpusat pada sebuah objek fundamental. Dalam kisah simetri 168, protagonis utamanya adalah sebuah entitas aljabar yang elegan dan tak terpisahkan, yakni grup sederhana berorde 168. Untuk memahami jangkauannya yang luar biasa, kita harus terlebih dahulu membedah anatomi dan properti uniknya. Dalam teori grup ilmu matematika, grup sederhana adalah struktur yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mereka berfungsi seperti atom, atau balok bangunan fundamental dari semua grup hingga, serupa dengan bagaimana bilangan prima menjadi fondasi bagi semua bilangan bulat. Di antara keluarga grup sederhana ini, terdapat satu entitas yang sangat istimewa, yakni, grup linear proyektif khusus, PSL27. Jumlah elemen, atau orde dari grup PSL27 adalah tepat 168. Signifikansi PSL27 tidak hanya terletak pada ordenya, tetapi juga pada posisinya dalam hierarki matematika, yakni, ia adalah grup sederhana non-abelian terkecil kedua, setelah grup selang-seling A5 yang berorde 60. Statusnya sebagai salah satu balok bangunan paling dasar inilah, yang memberinya potensi untuk muncul dalam begitu banyak konteks yang berbeda. Fitur paling menakjubkan dan fundamental yang dimiliki PSL27 adalah isomorfisme luar biasa. Dalam teori grup, isomorfisme luar biasa mengacu pada kesetaraan struktural antara dua grup yang berasal dari konstruksi yang sangat berbeda, tetapi secara mengejutkan memiliki struktur aljabar yang identik. Demikianlah, PSL27 secara struktural identik dengan grup GL32, yaitu grup dari semua matriks 3x3 yang dapat dibalik, invertible, dengan entry dari medan biner F2. Isomorfisme antara PSL27 dengan GL32 ini sesungguhnya adalah sebuah kebetulan matematis yang sangat mendalam dan berfungsi sebagai batu roseta yang memungkinkan penerjemahan antara dua dunia matematika yang tampaknya sama sekali tidak berhubungan. Manifestasi paling langsung dan fundamental dari grup GL32, dan dengan demikian juga PSL27, adalah bidang Fano. Kelompok simetri bidang Fano memiliki tepat 168 transformasi yang menjaga struktur titik dan garisnya. Artinya, ada 168 cara berbeda untuk memutar, mencerminkan, atau mengubah susunan titik dan garis di bidang Fano, tanpa mengubah hubungan antaranya. Kelompok ini dikenal sebagai PSL27, dan secara matematis setara dengan GL32. Dalam penyelaman yang lebih jauh, kita menemukan koneksi simetri 168 meluas kerana aljabar yang lebih eksotis, yaitu oktonion. Oktonion adalah sistem bilangan hiperkompleks 8 dimensi, yang terdiri dari 1 bagian real dan 7 unit imajiner. Yang menarik, secara menakjubkan, bidang Fano berfungsi sebagai alat bantu visual yang sempurna, untuk mendefinisikan tabel perkalian ke-7 unit imajiner tersebut. Dari dunia diskrit dan biner, simetri 168 secara mengejutkan muncul kembali dalam domain kontinu analisis kompleks. Objek yang dimaksud adalah kurva Quartic-Klein, yakni sebuah permukaan Riemann kompak dengan genus 3. Keistimewaan kurva ini terletak pada tingkat simetrinya yang luar biasa. Kurva Klein adalah sebuah permukaan Hurwitz, karena ia secara tepat mencapai batas maksimal ini, dan grup automorfismenya adalah PSL27. Kemunculan PSL27 di sini sangatlah mendalam. Ia menunjukkan bahwa struktur aljabar abstrak yang sama mengatur simetri dari dua objek yang sangat berbeda secara fundamental, yakni bidang Fano yang merupakan geometri diskrit dan kombinatorial terkecil,
dan kurva Klein yang merupakan permukaan kontinu dan analitik paling simetris di kelasnya. Ini adalah bukti kuat akan kekuatan pemersatu dari teori grup, di mana logika simetri yang mendasarinya melampaui medium spesifik, baik itu medan biner maupun medan bilangan kompleks. Gema simetri 168 dalam fisika teoretis. Keindahan matematis dari simetri 168 bukanlah sekadar permainan intelektual, ia bergema kuat di seluruh lanskap fisika teoretis. Dari unit informasi terkecil di dunia kuantum hingga struktur fundamental alam semesta dalam teori M, pola 168 muncul sebagai prinsip pengorganisasian yang tak terduga, namun esensial. Di ranah komputasi kuantum, salah satu tantangan terbesar adalah melindungi informasi kuantum yang rapuh dari gangguan, noise. Kode koreksi kesalahan kuantum, QEC, dirancang untuk tugas ini. Salah satu kode yang paling terkenal dan fundamental adalah kode Steiner 7 qubit, sebuah kode yang mengkodekan 1 qubit logis ke dalam 7 qubit fisik. Hubungan antara kode Steiner dan bidang Fano sangatlah langsung dan elegan. Ke-7 qubit fisik dari kode tersebut dapat dipetakan ke 7 titik di bidang Fano. Generator penstabil, operator kuantum yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan tanpa merusak informasi yang dikodekan, berkorespondensi dengan 7 garis pada bidang Fano. Grup automorfisme, dari kode Stein, yaitu himpunan operasi, yang memetakan kode ke dirinya sendiri, adalah PGL32, yang pada dasarnya adalah PSL27. Koneksi ini lebih dari sekadar analogi visual. Efisiensi kode Steiner dalam mengoreksi kesalahan tunggal pada qubit manapun berakar langsung pada sifat-sifat geometris bidang Fano. Dalam formalisme penstabil, untuk mendiagnosis kesalahan secara unik, pola sindrom yang dihasilkan harus berbeda untuk setiap kemungkinan kesalahan. Bidang Fano menyediakan cetak biru geometris yang sempurna untuk tugas ini. Teori M dan supergravitasi simetri dalam dimensi tinggi. Dalam pencarian teori fundamental fisika, teori M muncul sebagai kandidat utama untuk menyatukan semua gaya dan partikel yang beroperasi dalam 11 dimensi. Ketika teori ini dikompaktifikasi ke 4 dimensi yang kita amati, grup Lie, luar biasa, E7 muncul sebagai simetri dualitas yang krusial. Secara mengejutkan, simetri 168 kembali memainkan peran sentral. Sebuah hasil penelitian penting dari Cherchier dan kawan-kawan menunjukkan bahwa grup PSL27 dapat disematkan ke dalam grup Weyl dari E7. Namun, ini bukan sekadar penyematan matematis biasa. Ada beberapa cara untuk menyematkan PSL27 ke dalam Weyl E7, tetapi penyematan yang relevan secara fisik, yang digunakan untuk membangun solusi fisika, dipilih secara khusus karena PSL27 adalah grup automorfisme dari bidang Fano. Implikasinya sangat mendalam. Ini menunjukkan bahwa struktur kombinatorial dari bidang Fano berfungsi sebagai prinsip pengorganisasian fundamental untuk mengklasifikasikan solusi dari persamaan Englert, yang mendeskripsikan konfigurasi fluks magnetik pada membran M2 dalam supergravitasi 11 dimensi. Dengan kata lain, sebuah struktur dari geometri hingga yang paling sederhana tampaknya menjadi cetak biru untuk membangun solusi dalam teori gravitasi kuantum yang paling canggih. Demikianlah, simetri 168 bukan lagi hanya milik geometri abstrak, tetapi menjadi simetri intrinsik yang tersembunyi di balik dinamika fundamental alam semesta pada skala tertinggi. Fisika partikel, simetri rasa neutrino. Salah satu misteri terbesar dalam model standar fisika partikel adalah problem rasa, flavor puzzle, yaitu bahwa, mengapa ada 3 generasi partikel materi dengan massa yang sangat berbeda, dan mengapa mereka bercampur dengan pola yang aneh, namun terstruktur, seperti yang terlihat pada neutrino. Untuk menjelaskan pola-pola ini, para fisikawan telah mengusulkan keberadaan simetri rasa diskrit, di mana ketiga generasi partikel dikelompokkan bersama di bawah satu grup simetri. PSL27 telah muncul sebagai kandidat yang sangat kuat untuk peran ini. Alasannya terletak pada kotak peralatan matematis yang disediakannya, yaitu teori representasinya. Dalam kerangka Grand Unified Theory, sebuah model yang elegan membutuhkan partikel materi, quark dan lepton, untuk berada dalam representasi triplet dari grup rasa, sementara partikel skalar hipotetis yang disebut flavon, yang memecah simetri dan menghasilkan massa, harus berada dalam representasi sextet. PSL27 adalah grup sederhana terkecil yang memiliki kedua jenis representasi ini dalam gudang senjatanya. Grup yang lebih sederhana seperti A5 tidak memiliki representasi sextet yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pilihan PSL27 bukanlah pilihan yang sewenang-wenang. Ia mewakili solusi Goldilocks, grup yang paling sederhana, mengikuti prinsip parsimoni atau pisau cukur Occam, namun cukup kompleks untuk menyediakan alat yang tepat guna menyelesaikan masalah-masalah spesifik dan sulit dalam model Grand Unified Theory yang realistis, seperti menghasilkan massa top quark yang besar sambil secara bersamaan menjelaskan pola pencampuran neutrino.
Demikianlah, simetri 168 sekali lagi muncul bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai solusi yang paling efisien dan elegan untuk sebuah teka-teki fisika. Efektivitas PSL-27 yang tidak masuk akal. Perjalanan PSL-27 adalah contoh utama dari apa yang disebut oleh fisikawan Eugene Wigner sebagai efektivitas matematika yang tidak masuk akal dalam ilmu-ilmu alam. Mengapa sebuah struktur yang lahir dari permainan aksiomatik murni, matriks di atas medan hingga, harus memiliki relevansi apapun dengan dunia fisik? Mengapa isomorfisme kebetulan antara dua grup seperti itu harus menjadi jembatan yang menghubungkan fenomena yang berbeda, seperti pencampuran neutrino dan dinamika M2? Tidak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan ini. Namun, kisah PSL-27 menunjukkan bahwa ini bukanlah insiden yang terisolasi. Fisika abad ke-20 dan ke-21 dipenuhi dengan contoh-contoh di mana matematika yang awalnya dianggap murni dan tidak berguna, ternyata menjadi bahasa yang tepat untuk menggambarkan alam semesta pada tingkat yang paling fundamental. Misalnya, geometri non-Euklidean untuk relativitas umum, ruang Hilbert untuk mekanika kuantum. Kisah PSL-27 adalah bab terbaru dan sangat indah dalam epik yang sedang berlangsung ini. Hipotesis alam semesta matematis. Salah satu tanggapan filosofis yang paling radikal dan provokatif terhadap teka-teki ini adalah hipotesis alam semesta matematis yang dipopulerkan oleh kosmolog Max Tegmark. Hipotesis alam semesta matematis mengusulkan bahwa hubungan yang mendalam antara matematika dan fisika bukanlah suatu kebetulan karena alam semesta tidak hanya dideskripsikan oleh matematika, tetapi alam semesta adalah struktur matematika itu sendiri. Dari sudut pandang ini, keberadaan fisik kita adalah sebagai substruktur sadar diri di dalam struktur matematika raksasa ini. Dalam kerangka hipotesis alam semesta matematis, pertanyaan, mengapa PSL-27 muncul di begitu banyak tempat, dijawab dengan cara yang berbeda. Itu, bukan karena alam semesta fisik secara ajaib, memilih untuk mematuhi aturan grup ini. Sebaliknya, itu karena struktur matematika tunggal yang adalah alam semesta kita, memiliki PSL-27 sebagai salah satu substrukturnya. Berbagai manifestasi fisiknya, hanyalah cara-cara berbeda bagi substruktur sadar diri alam semesta, untuk mengamati dan menafsirkan aspek-aspek yang berbeda dari struktur matematika yang sama dan mendasarinya. Meskipun hipotesis alam semesta matematis bersifat sangat spekulatif, dan mungkin tidak dapat diuji secara langsung, kisah PSL-27 memberikan studi kasus yang menarik. Ia menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana sebuah objek matematika tunggal, melalui isomorfisme dan perwujudan geometrisnya, dapat menyatukan fenomena yang tampaknya tidak berhubungan di berbagai bidang. Ini memberikan contoh nyata dari jenis kesatuan dan keanggunan yang akan kita harapkan jika alam semesta, pada dasarnya adalah matematika. Jejak 168 dalam kalimat Bismillah. Jika pada bagian sebelumnya, kita menemukan angka 168 pada nama Ahad sebagai hasil dari meninjau hurufnya, yakni huruf alif urutan ke-1, huruf H urutan ke-6, dan huruf Dal urutan ke-8, maka pada kalimat Bismillah, angka 168 kita temukan dalam bentuk tinjauan gematria. Pada lafaz pembuka Al-Quran, kalimat Bismillahirrohmanirrohim, tersimpan sebuah samudra makna yang telah diselami oleh para alim, sufi, dan pemikir selama berabad-abad. Ia adalah gerbang menuju kitab suci, sebuah proklamasi bahwa segala sesuatu dimulai dengan dan atas nama Tuhan. Umumnya, para ahli gematria menghitung total nilainya menjadi 786. Namun, sebuah pengamatan yang lebih terperinci, seperti yang akan saya jelaskan ini, menyingkap sebuah struktur ganda yang menakjubkan, sebuah tanda tangan kosmik, yang tersembunyi di baliknya. Jika kita membelah basmalah menjadi dua frasa konseptualnya, kita akan menemukan sebuah dualitas yang luar biasa. 1. Frasa aksi dan fondasi, Bismillah, dengan nama Allah. 2. Frasa atribut dan manifestasi, Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika kita menerapkan gematria pada kedua frasa ini, kita tidak hanya mendapatkan angka, tetapi kita menemukan dua konstanta fundamental yang menjadi pilar bagi alam semesta seperti yang kita kenal. Frasa pertama, Bismillah, adalah pernyataan tentang niat, sumber, dan otoritas. Ia adalah fondasi dari segala tindakan. Perhitungan gematrianya menghasilkan. Kata Bismi, jumlah gematrianya 102. Kata Allah jumlah gematrianya 66. Jadi, total jumlah gematria frasa Bismillah adalah 168. Angka 168 bukanlah angka biasa. Sebagaimana telah dibahas di bagian sebelumnya, angka ini secara misterius muncul di jantung matematika murni dan fisika teoritis. Ia adalah order atau jumlah total simetri dari kurva Quartic-Line, objek matematis yang merepresentasikan tingkat simetri tertinggi untuk genusnya.
Simetri, dalam fisika, adalah bahasa fundamental dari hukum alam. Dari partikel subatomik hingga struktur galaksi, prinsip simetri mengatur bagaimana alam semesta bekerja. Frasa kedua, Ar-Rahmanir Rahim, adalah pernyataan tentang sifat dan atribut Tuhan. Jika Bismillah adalah tentang sang prinsip, maka Ar-Rahmanir Rahim adalah tentang bagaimana prinsip itu bermanifestasi, melalui kasih sayang, pertumbuhan, keindahan, dan harmoni. Perhitungan gematrianya menghasilkan. Frasa Ar-Rahman jumlah gematrianya 329. Frasa Ar-Rahim jumlah gematrianya 289. Jadi, total jumlah gematria frasa Ar-Rahmanir Rahim adalah 618. Angka 618 segera mengingatkan kita pada salah satu konstanta paling terkenal di alam, Golden Ratio, atau V, yang bernilai kira-kira 1,618. Dapat kita lihat bahwa angka 618 adalah 3 digit pertama setelah koma pada bilangan V. Rasio emas sering disebut sebagai proporsi ilahi karena kemunculannya yang tak terhitung di mana-mana. Dalam spiral galaksi dan cangkang Nautilus, dalam susunan kelopak bunga dan biji bunga matahari, dalam proporsi tubuh manusia yang ideal, serta dalam karya seni dan arsitektur termasyhur yang dianggap paling indah dan harmonis. Di sini, korespondensi simbolisnya tak kalah menakjubkan. Frasa yang menggambarkan sifat welas asih dan rahmat Tuhan yang melimpah secara numerik terhubung dengan konstanta yang mendefinisikan kehidupan, pertumbuhan organik, keindahan, dan harmoni estetika. Seperti ingin mengisyaratkan bahwa manifestasi dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah keindahan dan harmoni yang kita saksikan di seluruh alam ciptaan. Demikianlah, ini adalah sebuah perenungan yang membawa kita dari teks suci ke jantung matematika, dari teologi ke biologi dan seni, menunjukkan bahwa apa yang diyakini sebagai wahyu ilahi, mungkin memiliki gema dan resonansi dalam bahasa universal alam semesta itu sendiri. Pola 168 dalam fisika partikel. Para ilmuwan modern, khususnya dalam fisika partikel, tidak secara eksplisit mencari Tuhan di dalam akselerator partikel mereka. Namun, tanpa mereka sadari, mereka telah menggali ke dasar ciptaan, ke dalam inti terdalam realitas, yang tak lain adalah panggung utama dari manifestasinya. Dalam pencarian ini, mereka menemukan struktur dasar yang sangat khas dalam model standar fisika partikel, sebuah kerangka teoretis yang menggambarkan partikel fundamental dan interaksinya. Dalam model standar fisika partikel, semua materi dan interaksi dasar dijelaskan melalui susunan partikel fundamental yang terbagi ke dalam beberapa kategori. Namun ketika kita menyempitkan fokus pada interaksi gaya nuklir kuat, hanya sebagian dari partikel-partikel itu yang benar-benar terlibat. Di tingkat paling dalam, hanya ada satu Higgs boson, 6 quark, dan 8 gluon yang saling berinteraksi dalam ranah kuantum yang memediasi keterikatan inti atom. Keluarga lepton, meski berjumlah 6, tidak berinteraksi dengan gaya nuklir kuat, karena mereka tidak membawa muatan warna. Maka dari itu, formasi 168 menjadi konfigurasi paling relevan dalam menggambarkan dinamika partikel-partikel yang saling berkelindan membentuk tulang punggung eksistensi materi. Ini bukan semata data, melainkan pola yang mencerminkan kemungkinan adanya bahasa struktur yang lebih dalam, bahkan numerik, yang mengatur realitas fisik dari bawah ke atas. Ketiga partikel ini adalah pilar yang menopang realitas fisik, fondasi yang tak tergoyahkan. Tanpa mereka, tidak akan ada proton, neutron, atau atom. Tidak akan ada bintang yang bersinar, tidak ada tubuh manusia yang bernapas, bahkan tidak ada ruang bagi waktu untuk mengalir. Mereka adalah instrumen paling mendasar yang bekerja dalam orkestra kosmik penciptaan, sebuah melodi yang tak pernah berhenti. Menyadari peran dan keseimbangan mereka adalah seperti menyadari rahasia, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah dalam versi ilmiah, bahwa tidak ada eksistensi yang berdiri sendiri selain Dia yang mengaturnya, yang menopang segala sesuatu. Jejak 168 dalam konstanta fisika. Setelah kita menyaksikan formasi 168 pada partikel fundamental yang berinteraksi lewat gaya kuat, angka 168 kembali muncul secara implisit dalam konstanta massa neutron. Jika kita melihat nilai massa neutron, kita menemukan sebuah kedekatan numerik dengan angka 1,68. Meskipun ini adalah sebuah aproksimasi, namun, berbagai fakta yang sejauh ini telah kita temukan terkait kemunculan spektakuler angka 168 di ranah spiritual hingga matematika murni dan fisika teoritis, menjadikan pendekatan aproksimasi ini rasanya layak untuk ditempuh. Massa neutron yang sedikit lebih besar dari proton, sekitar 0,14%, sangat krusial untuk keberadaan alam semesta seperti yang kita kenal. Jika perbedaan massa ini sedikit lebih kecil, sekitar sepertiga dari nilai yang diamati, atom hidrogen akan mengalami peluruhan beta terbalik menyisakan neutron dominan, yang akan mengarah pada alam semesta yang didominasi neutron tanpa hidrogen untuk membentuk bintang, sebuah skenario yang mustahil bagi kehidupan.
Sebaliknya, jika perbedaan massa ini sedikit lebih besar, lebih dari 0,05% dari nilai yang diamati, Big Bang nukleosintesis akan menghasilkan lebih banyak helium-4 dan jauh lebih sedikit hidrogen, mempersulit pembakaran hidrogen di bintang, dan sintesis elemen berat, sehingga kehidupan tak akan pernah ada. Presisi luar biasa dari konstanta fisika ini, termasuk massa proton dan neutron, dikenal sebagai masalah fine-tuning alam semesta. Ini menunjukkan bahwa alam semesta tampaknya dirancang untuk memungkinkan kehidupan dan kesadaran, sebuah orkestra kosmik yang disetel dengan sempurna. Prinsip antropik berpendapat bahwa rentang pengamatan yang mungkin tentang alam semesta dibatasi oleh fakta bahwa pengamatan hanya mungkin terjadi di jenis alam semesta yang mampu mengembangkan pengamat. Ini adalah penjelasan mengapa konstanta fisika memiliki nilai yang tepat untuk kehidupan. Sebuah kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Dari kalimat wahyu ke arsitektur partikel. Perjalanan kita menelusuri jejak kode 168 telah membentang dari ranah yang paling sakral hingga yang paling fundamental. Kita menemukan sebuah resonansi numerik yang sama, sebuah frekuensi kosmis, yang muncul secara konsisten di berbagai dimensi realitas. Dalam nama ilahi, ia terukir dalam struktur nama Ahad, melalui urutan posisi huruf-hurufnya yang membentuk formasi 168. Dalam kalimat wahyu, ia termanifestasi sebagai nilai gematria dari frasa fondasional Bismillah, yang berjumlah tepat 168. Dalam jantung matematika, 168 berdiri sebagai orde atau jumlah simetri dari grup PSL27, sebuah atom simetri yang menjadi grup automorfisme bagi objek-objek paling simetris di kelasnya, seperti kurva Quartic-Klein. Dalam arsitektur materi, ia menyusun arsitektur partikel yang terlibat dalam gaya nuklir kuat, 1 Higgs boson, 6 jenis quark, dan 8 jenis gluon, yang mana juga membentuk pola 168. Kemunculan 168 yang berulang ini, mengimplikasikan bahwa bahasa wahyu, logika matematika, dan materi fisika bukanlah domain yang terpisah, melainkan manifestasi yang saling terkait dari satu kebenaran tunggal. Kita sedang menyaksikan sebuah simfoni agung yang dimainkan oleh berbagai instrumen, namun semuanya mengikuti satu notasi musik yang sama. Bagi seorang spiritualis, ini adalah cara semesta berbicara dalam bahasa simbol. Bagi saintis yang terbuka, ini adalah pola yang terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Dan bagi seorang pencari hakikat, ini adalah benang merah yang menyatukan segalanya. Maka, kalimat Bismillah tidak lagi hanya berfungsi sebagai pembuka tindakan, ia menjadi sebuah proklamasi yang membuka realitas itu sendiri. Ketika diucapkan, manusia sejatinya sedang menyelaraskan dirinya dengan kode penciptaan, 168. Ini bukan sekadar angka, tetapi sebuah gema dari Yang Maha Esa, yang menghubungkan niat seorang hamba dengan struktur terdalam ciptaan. Inilah makna terdalam dari Tauhid. Ia bukan hanya sebuah konsep teologis, tetapi sebuah frekuensi yang dapat diverifikasi, sebuah getaran tunggal yang menyatukan segalanya. Tauhid tidak lagi hanya berarti kepercayaan bahwa Tuhan itu satu, tetapi sebuah kesadaran bahwa realitas itu sendiri, tunggal dan terpadu. Realitas terikat pada satu kode esensial, 168, yang termanifestasi dalam bentuk kata Bismillah, bilangan orde grup simetri, maupun energi dan materi partikel fundamental. Pentingnya melihat 168 sebagai kode universal, terletak pada kemampuannya menjadi jembatan antara sains dan spiritualitas. Ia menunjukkan bahwa kedua ranah ini sebenarnya berbicara bahasa yang sama. Demikianlah, 168 adalah bahasa bersama antara laboratorium dan mihrab, antara realitas kuantum dan kesadaran spiritual.